Selamat pagi jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Luar biasa, hari ini hari yang penuh istimewa untuk kita semua. Setelah sekian lamanya kita tidak bisa ibadah secara tatap muka seperti ini, tapi puji Tuhan, tepat pada waktunya Allah memberikan hari ini untuk kita. Walaupun hanya melalui Zoom, kami percaya Tuhan ada bersama dengan saudara, dan Tuhan pasti juga memberkati saudara sekalian. Selamat datang secara resmi kami sampaikan kepada Letnan Ferry Potane. Ya, puji Tuhan dia sudah bergabung dengan kami di Korops. Dan selamat datang untuk Kadet Rami dan Bece. Haleluya. Kalau kemarin kita masih memanggil mereka dengan sebutan kandidat, tapi pagi ini kita sudah memanggil mereka secara resmi menjadi kadet. Ya, selamat datang untuk saudara sekalian, jemaat Tuhan di Korops 2 ataupun dimanapun Anda berada. Kami menyambut Anda sekalian dengan penuh sukacita. Di hari yang istimewa kita akan mempersembahkan persembahan perpuluhan dan juga PSSD kita. Kita percaya melalui persembahan-persembahan ini Allah dipermuliakan dan kita semua diberkati oleh Tuhan. Pagi ini kita akan dilayani oleh Bapak Edi Kusnadi untuk memimpin ibadah, dan Mayor Santiwite akan menyampaikan firman Tuhan. Kita percaya hari ini penuh berkat Allah yang istimewa, dan kita yakin tim musik, tim singer, dan yang mengoperasikan LCD, bahkan Pak Willy Cahyadi dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Kita akan serahkan ibadah ini dalam votum. Saya persilakan untuk Anda yang bisa bangkit berdiri, silakan berdiri. Kita akan serahkan kepada Tuhan. Silakan berdiri. Ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kesucian pagi ini. Jadilah segala sesuatunya untuk kemuliaan nama Tuhan dan berkat bagi kami sekalian. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Saudara, memang hari ini adalah hari yang istimewa bagi warga Balak Selamatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini istimewa kenapa ya? Karena kita diberikan kesempatan seminggu yang lalu untuk mengumpulkan sebagian berkat untuk persembahan seminggu sangkal diri. Persembahan kita ini akan mengubah hidup semua orang yang membutuhkan di dunia ini, khusus untuk warga Balak Selamatan dan mereka yang di dalam kekurangan. Saudara, yang istimewa lagi, ada kesempatan pagi ini untuk kita memberikan persepuluhan untuk pekerjaan-pekerjaan yang ada di Korops ini. Biarlah apa yang kita persembahkan boleh dapat melangsungkan pekerjaan bala keselamatan di Korops 2 dan di seluruh dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, masih ada satu ayat di dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-10 mengatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Allah semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ya saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini juga kita akan memberikan persembahan mingguan kita. Walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19, saya percaya berkat Tuhan tidak terlewati di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun keadaan sangat sulit, saudara, Tuhan berjanji
Ya, di dalam Ulangan 31 ayat yang ke-6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut, janganlah gentar, karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Tidak akan membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Satu pujian saudara kita akan nyanyikan pagi hari ini. Aku datang dan ku bersujud. Saudara, kita arahkan hati kita arahkan pikiran kita. Biarlah ibadah pagi ini boleh memberkati keluarga kita walaupun dari jauh. Aku datang dan ku bersujud hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Haleluya Tuhan, haleluya. Buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah penjaraku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang berkuasa Tuhan. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Haleluya Tuhan. Firman-Mu yang tegakkan di saat terima kasih Tuhan. Berjalanku dengan air sungai-Mu. Haus akan firman-Mu Tuhan. Haus akan firman-Mu Tuhan. Haus akan firman-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdoa, kita membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, berkat pertolongan-Mu ya Allah. Selama 6 bulan kami berada jauh Tuhan, di rumah saja. Kami ada saat ini Tuhan, kami percaya kasih karunia Engkau besar kepada jemaat-Mu di Korps 2 dan kepada seluruh anak-anak-Mu Tuhan. Pagi ini hamba-Mu menyerahkan ibadah kesucian ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati Tuhan bagi jemaat-jemaat-Mu yang dalam mengikuti ibadah melalui gadget mereka. Juga Engkau akan bukakan jalan Tuhan bagi jemaat-jemaat-Mu yang belum bisa mengikuti ibadah pagi ini. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk para pemain musik, singer, juga Mayor Santi Wita yang akan memberitakan isi hati-Mu Tuhan. Juga Pak Willy yang mengelola ibadah pada pagi hari ini. Dan hamba-hamba-Mu yang ambil bagian di dalamnya. Engkau akan berkati Tuhan. Berkati juga setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu dan tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi mengerjakannya sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Bapa.
Di dalam nama anakmu, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya Tuhan, amin. Saudara, mari kita lanjutkan ibadah ini. Kita akan nyanyikan nyanyian Balak Selamatan nomor 431. Kita buka buku nyanyian Balak Selamatan nomor 431. Tanam waktu pagi bibit cinta Allah. Tanam waktu pagi bibit cinta Allah, tanam waktu siang dan petang juga. Tunggu musim panen, nanti akan datang. Dalam pesta panen kita bergirang, membawa Tuhan. Tapi jiwa-jiwa dalam ayat kedua. Tanam waktu panas, tanam waktu madu, tidak takut hujan dan angin kencang. Setelah musim panen kita berhenti kerja, bawa hasil pulang ke rumput surga. Kita bergerak membawa Tuhan. Haleluya. Jiwa-jiwa dalam surga kelak. Meskipun lama Tuhan yang kuasa, tolong kita bawa jiwa pada. Ayat ketiga. Jatuh dengan tangis, tanam bagi Tuhan, meski hati susah dengan berkata. Nanti Tuhan berikan kita selamat datang, kita akan bersuka dalam surga kelak. Kita bergerak, haleluya, bawa pulang hasil jiwa-jiwa dalam surga terang. Meskipun lemah, Tuhan yang kuasa, tolong kita bawa jiwa padanya. Ya Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan sebagian pengalaman-pengalaman kadet, dan kita akan saksikan dengan yang ada di layar ini. Tuhan memberkati kita. Selamat siang, saya ucapkan kepada kita semua. Pada siang hari ini, saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberi saya kesempatan untuk menghirup nafas kehidupan. Itu semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan saya. Saudara yang diberkati Tuhan, pada saat ini saya ingin menyaksikan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan saya secara pribadi. Dan judul kesaksian saya pada siang hari ini, saya beri judul pemberian yang mendatangkan berkat. Pada bulan Januari, Jabodetabek mengalami banjir. Kami, Opsir dan para kadet yang ada di Pusdiklat bersama dengan Opsir bagian humas melakukan aksi peduli sesama. Kami berpikir kejadian ini sangat memprihatinkan dan sudah sepatutnya kita sebagai orang yang percaya bisa saling membantu. Walaupun kami hanya memberi nasi bungkus, tetapi kami melakukannya dengan keikhlasan hati kami. Seperti moto Balak Keselamatan, hati kepada Allah, tangan terulur kepada sesama.
Dan di bulan April, Jakarta mengalami suatu wabah yang sampai saat ini masih terus mendatangkan banyak korban, yaitu COVID-19. Dan dalam hati kami, bahkan kami beriman bahwa kita akan baik-baik saja dan kita akan terhindar dari COVID-19. Dan di bulan yang sama, bulan April, hal yang kami lakukan di bulan Januari, kami membuat dapur umum untuk para dokter dan semua tim medis yang sudah mengorbankan semua tenaga mereka untuk merawat pasien COVID-19. Saya secara pribadi tidak pernah sekalipun berpikir bahwa saya akan mengalami COVID-19. Di bulan Juli ternyata kami mengalami hal yang sama. Hal yang kami imani kami tidak akan mengalaminya, yaitu COVID-19. 49 orang dinyatakan positif COVID-19, termasuk saya sendiri. Hati saya sungguh hancur ketika saya harus divonis COVID-19 dan diisolasi. Tanggal 17 Juli 2020, saya dibawa ke rumah sakit PGI Cikini untuk mendapatkan perawatan. 2 minggu 5 hari saya dirawat di sana. Dan puji Tuhan, saya sembuh. Dari kesaksian saya mau sampaikan bahwa ketika kita memberi dengan keikhlasan, dengan sungguh-sungguh, maka berkat Tuhan akan mengalir. Waktu kami melakukan aksi peduli sesama, kami hanya membuat nasi bungkus yang berisi nasi, mie goreng, dan telur. Hanya sederhana, tetapi dengan keikhlasan. Dan ketika saya masuk rumah sakit, saya mendapatkan banyak berkat yang berlimpah, makanan yang bergizi, dan obat-obatan yang terbaik. Bahkan para medis yang luar biasa baiknya. Roma 12 ayat 1, di sana dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ternyata ketika kita memberi dengan keikhlasan, akan membawa berkat yang melimpah dalam kehidupan kita. Terima kasih kepada para donatur yang telah menyerahkan bantuan berupa minuman vitamin UC 1000 kepada Rumah Sakit PGI Cikini yang khusus ditujukan untuk petugas kesehatan yang menangani pasien COVID-19. Kebaikan hati ditabur, kasih sayang dituai. Ku bagi
Saudara yang dikasihi Tuhan, yang Allah kehendaki di dalam kehidupan kita dari diri kita adalah taat dan setia, serta mengasihi sesama kita yang ada di sekeliling kita. Pagi ini ada kesempatan bagi kita untuk memberikan sebagian berkat di dalam kehidupan kita untuk menolong kehidupan mereka, juga kita memberikan support kepada mereka bagi warga Balak Selamatan di seluruh dunia, maupun mereka yang bukan warga Balak Selamatan. Kita tetap membantu mereka, dan kita persiapkan persembahan seminggu sangkal diri, lalu persembahan persepuluhan, juga persembahan mingguan kita. Kita akan pujikan satu pujian persembahanku. Saya persilakan kepada Letnan Kolonel Anastasia Poa untuk mendoakan persembahan seminggu sangkal diri, juga persembahan persepuluhan, serta persembahan mingguan kita. Takkan pernah ku bawa. Setelah itu Letnan Kolonel Anastasia Poa akan berdoa. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu, Yesus.
Bapa di surga, inilah komitmen kami kepadamu Tuhan. Kami selalu ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan, karena Engkau lebih dahulu memberikan yang terbaik, Putramu Yesus Kristus untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, inilah yang memotivasi kami untuk berusaha memberikan hidup kami yang terbaik pada Tuhan, memberikan persembahan PSSD kami, mempersembahkan perpuluhan kami, mempersembahkan kolekta kami kepadamu. Kami percaya Tuhan berkenan menerimanya menjadi korban yang hidup, membawa keselamatan bagi jiwa-jiwa yang terhilang kembali kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk jemaat-jemaat kami yang pada minggu ini berulang tahun, khususnya Saudara Stefano Christian yang hari ini berulang tahun. Tuhan, kami percaya Engkau terus memberkati kehidupan mereka di tahun yang akan datang. Kasih-Mu tetap sama untuk mereka, terus menyertai dan memberkati, melindungi dan memelihara, memberikan segala berkat yang terbaik bagi mereka. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang lansia. Terima kasih karena mereka ketika masih muda setia kepada Tuhan, sehingga mereka diberi umur yang panjang. Tuhan terus berkati mereka dengan kesehatan yang baik, sukacita dan kebahagiaan, melihat anak-anak mantu dan cucu diberkati oleh Tuhan. Bapa di surga, kami ingin berdoa juga untuk mereka yang sakit, teristimewa untuk Bapak Suparno. Tuhan, kiranya Engkau menjamah, memberikan kesembuhan yang sempurna. Engkau hadir dalam pembaringannya di rumah sakit, sehingga dengan demikian Tuhan, satu saat nanti dia dapat keluar dari rumah sakit dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Rita yang kemarin sempat tersempet motor dan mengalami gangguan kesehatan pagi ini. Namun kami percaya Tuhan, Engkau jamah Ibu Rita dengan kuasa-Mu, sehingga dia dapat mengalami pemulihan yang sempurna dari Tuhan. Bapa di surga, kami yakin dan percaya Engkau sedang memberkati Korps 2 Jakarta dalam usaha pekerjaan mereka, dalam keluarga dan rumah tangga mereka, dalam pelayanan mereka. Tuhan terus memberkatinya. Mereka aman dalam genggaman kasih Tuhan. Tuhan berkatilah dalam usaha pekerjaan, Tuhan buat berhasil. Dalam rumah tangga Tuhan beri sukacita. Dalam pelayanan pun Tuhan terus menolongnya. Bapa di surga, saatnya kami akan mendengarkan bagian terpenting dalam hidup kami, yaitu firman-Mu. Berbicaralah kepada kami masing-masing Tuhan, pribadi lepas pribadi, supaya melalui kebenaran firman Tuhan kami dikoreksi, melalui firman Tuhan kami dapat ditegur, melalui firman Tuhan kami dapat memperoleh berkat Allah yang luar biasa, dan kami dapat dihantar semakin dekat kepadamu. Hamba Tuhan Mayor Santi Wito yang sudah menyiapkan diri untuk menyampaikan firman Tuhan, kami percaya Tuhan sudah mengurapinya dan Tuhan pasti memakainya menjadi berkat besar bagi kami semua. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Hanya dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sungguh merupakan suatu hari yang berbahagia. 2 hari lalu, hari Jumat, Mayor Bambang dan saya kembali ke kantor Humas dan telah menyelesaikan tugas kami mendampingi para kadet di Wisma Abdi di Cisarua. Adalah merupakan suatu kebahagiaan buat kami bahwa kali ini kami tidak lagi berkhotbah dengan HP, tapi kami boleh berkhotbah bersama dengan saudara-saudara di Korps ini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu POA yang telah memberi kami kesempatan ini. Terima kasih kepada semua OS dan jemaat Tuhan yang boleh bersama-sama melayani dengan kami di Korps 2 Jakarta ini.
Sesuai dengan tema yang disampaikan oleh kantor pusat dan disampaikan kepada kami bahwa hari ini kita membahas dari 2 Korintus 9 ayat 6 hingga ayat 15 dengan tema berkat di balik pemberian. Hari ini adalah hari di mana seluruh warga Bala Keselamatan di seluruh teritori ini mengumpulkan persembahan seminggu sangkal diri. Saya akan membacakan firman Tuhan ini untuk kita sekalian. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 hingga ayat yang ke-12. Memberi dengan orang sedikit akan juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, dan kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus. Dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang, sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena kasih karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, anak-anak muda dimanapun berada, pagi ini kita akan melihat bagaimana firman Tuhan ini diaplikasikan dalam kehidupan kita. Menanam, menabur biasanya adalah istilah yang dipakai dalam dunia pertanian untuk menyatakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh para petani, bagaimana mereka meletakkan bibit di atas tanah atau di dalam tanah sesuai dengan aturan-aturan yang ada mengenai bibit tersebut. Ada yang meletakkannya di atas tanah seperti menanam padi-padian. Tetapi beberapa di antara kita juga tahu bahwa ada beberapa bibit yang harus ditanamkan begitu dalam ke dalam tanah. Salah satunya adalah bibit buah korma. Di padang pasir, pohon korma adalah merupakan suatu pohon yang sangat memberkati orang-orang. Pohon korma ditanam oleh para petani korma di gurun pasir yang gersang dengan memasukkan bibit buah korma yaitu biji ke dalam lubang pasir yang dalam. Kemudian lubang itu ditutup dengan sebuah batu. Karena ditutup oleh batu, maka pertumbuhan bibit korma itu seharusnya ke atas menjadi terhambat. Dia akan merambatkan akar-akarnya hingga mencapai air, dan itu dapat membuat akar-akar pohon korma itu sangat kuat dan panjang, bisa mencapai puluhan bahkan ratusan meter.
Setelah akar-akarnya menjadi kuat, barulah tunas korma itu bertumbuh ke atas dengan kokoh, sehingga mampu menggulingkan dan memecahkan batu yang menekannya, yang menutupi tanaman tersebut. Rasul Paulus melihat beberapa kesamaan dari menabur benih di dunia pertanian dan menabur kebaikan di dunia kemanusiaan. Hukum tabur tuai telah disampaikan dengan jelas di dalam kesaksian Kadet Philadelphia bahwa pada waktu itu bulan Maret, seseorang donor dari Yayasan Berkasih mengajak saya untuk membuat nasi kotak bagi orang-orang yang ada di jalan waktu itu yang tidak mendapat pekerjaan oleh karena pemerintah memberlakukan orang-orang bekerja dari rumah. Beberapa orang yang mencari nafkah di jalanan tidak mempunyai penghasilan, sehingga kami menyiapkan nasi kotak setiap hari sejumlah 500 kotak. Dan selanjutnya ketika kami mendengar bahwa para petugas yang melayani di ruangan COVID menggunakan APD sulit sekali mendapat makanan, maka kami membagikan makanan-makanan tersebut kepada petugas-petugas yang ada di rumah sakit di ruangan COVID. 3 bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 13 Juli, tanpa disangka-sangka bahwa kami mengikuti sebuah tes swab yang dilakukan oleh Puskesmas Keramat, dan hasil dari swab itu yang diuji cobakan, yang diperiksa hasilnya di Laboratorium Universitas Indonesia menyatakan bahwa 38 orang pada waktu itu positif di kompleks kami yang tercinta, Keramat Raya 55. Kebetulan pada waktu itu pimpinan mempercayakan saya menjadi ketua gugus menangani keadaan yang sulit ini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kami merujuk beberapa saudara-saudara kadet dan opsir yang mengalami kesulitan ke Rumah Sakit Cikini, ke Rumah Sakit UKI, dan ke Wisma Atlet. Ketiga tempat ini adalah tempat-tempat di mana biasanya kami mengirim makanan, vitamin, dan susu. Dan saudara dapat lihat dari kesaksian Kadet Philadelphia bahwa mereka dilayani dengan sangat baik di sana. Mereka bertemu dengan perawat-perawat yang selama ini kami layani di ruang COVID. Mereka ditempatkan di ruangan VIP. Mereka boleh memilih makanan apa yang mereka suka. Mereka dilayani dengan kasih. Dan pada akhir video ini kita bisa melihat para perawat pada waktu itu membuat video mengatakan ketika kita memberi kita akan menuai kasih sayang. Bapak Ibu Saudara, dalam hukum tabur tuai Paulus juga berbicara tentang jumlah. Menurut beliau, jika kita menabur banyak kebaikan, maka kita juga akan menuai banyak kebaikan. Seperti petani yang menabur 1 ton, tentu saja beda hasilnya dengan petani yang menabur 1 kilo bibit. Paulus bicara soal jumlah. Memberi tentu saja bukan untuk memancing, tetapi jika kita menabur banyak, maka hukumnya pasti kita akan menuai banyak. Itu ayat yang ke-6. Ayat yang ke-7 Paulus berbicara tentang teknik memberi. Dikatakan di sana memberi dengan sukacita. Jika kita melakukan sesuatu dengan sukacita, kita juga membagikan hormon cinta. Istilah inilah yang sering digunakan di masa pandemi COVID-19 ini. Hormon cinta akan membuat wajah berseri-seri dan membawa kesehatan buat kita. Saya sudah 2 kali mengikuti pelatihan SPER internasional yang mengatur tata cara membantu manusia yang ditimpa bencana. Dan cara yang telah diputuskan dan ditetapkan oleh SPER adalah memberi dengan bermartabat. Seorang donor pernah share kepada saya, pada waktu kecil di tengah keluarga mereka mengalami suatu peristiwa menyedihkan.
Ketika mereka menerima pemberian, ayah dari donor ini menerima bantuan dengan perasaan terluka. Kini ketika beliau mendapat kesempatan untuk menjadi donor, beliau selalu membayangkan wajah ayahnya. Dan setiap kali memberi, kebetulan beliau ada di tim Beri Kasih juga di tim GKI, maka beliau membuat aturan, jangan pernah memberi jika pemberianmu menyinggung para penerima. Prinsip ini membuat tim GKI sangat hati-hati saat memberi. Pada waktu gempa Palu, kami menerima banyak sumbangan baju bekas dari tim GKI. Kami menerima baju-baju itu sudah di laundry terlebih dahulu, dibungkus dengan rapi dan dimasukkan ke dalam koper. Memberi bukan membuang. Banyak orang karena tidak tega membuang baju bekas mereka, maka mereka memberi kepada orang-orang miskin. Sebenarnya mereka bukan memberi, tetapi mereka meminta tolong kepada orang miskin untuk membuangnya. Saudara-saudara, jangan lakukan itu sekali lagi. Setelah saudara-saudara mendengarkan khotbah ini, saya serius. Ibu saya memberi pesan, kendatipun engkau memberi kepada pengemis, sampaikanlah di tangannya. Jangan dilempar, jangan membuat perbedaan antara engkau dan dia. Tuhan telah menganugerahkan kepadamu ekonomi yang lebih baik, maka hargailah dia, karena posisinya tidak sebaik dirimu. Ayat ke-8, Allah yang kita sembah dan kita percaya ternyata juga merespon orang-orang yang memberi kepada sesama. Di dalam perjanjian lama, seorang yang sangat berhikmat dan rajin meneliti kehidupan manusia mengatakan demikian. Dari pengalaman hidupnya dia menulis dalam Amsal 19 ayat 17 bahwa orang-orang yang memperhatikan orang miskin memiutangi Tuhan. Artinya Tuhan pencipta dan pemelihara alam semesta peduli kepada orang yang memperhatikan orang miskin. Pada saat Allah masih secara langsung mengatur bangsa Israel, Allah memberikan peraturan kepada orang-orang Israel. Jika kamu panen, jangan sapu sampai tuntas. Sisakan sedikit untuk orang-orang asing, untuk orang-orang terlantar, karena kamu pun dulu orang asing. Saudara-saudara, sebagai opsir penggalangan dana teritorial, saya sangat kenyang mendengar prinsip-prinsip memberi dari para donor. Seorang donor mengatakan demikian, Mayor, memberi itu seperti kita menggali sumur. Kalau sering kita timba, airnya akan menjadi lebih jernih dan lebih baik. Sebaliknya, jika kita tidak pernah menimbanya, akan berbau dan kotor, sama seperti laut mati. Donor lain mengatakan, jika ladangmu bersebelahan dengan ladang petani lain, maka kamu harus memperhatikan ladang tetanggamu juga. Kalau ladang tetanggamu berhama, maka hama itu bisa menular ke tempatmu. Berilah bibit yang terbaik kepada tetanggamu, supaya ladang kita bersama-sama bertumbuh dengan baik. Saya suka terharu dengan kata-kata para donatur. Mereka punya prinsip yang sangat kuat, sampai mereka memberikan hidup mereka untuk orang lain. Allah yang mengatur bumi telah menciptakan hukum alam yang sangat harmonis, sehingga apabila kita paham dan berhikmat, kita akan ringan tangan untuk berbagi, apalagi di masa pandemi COVID ini. Hidup berbagi bahkan menjadi kunci untuk kita bersama-sama keluar dari masa sulit pandemi COVID-19. Pada waktu bulan Maret kami memulai membungkus 500 bungkus nasi per hari. Kompas.com meliput kegiatan kami. Lalu para LSM beramai-ramai melakukan hal yang sama. Bahkan presiden dan para pemimpin menganjurkan agar orang-orang mampu mulai berbagi dengan orang-orang yang kehilangan pekerjaan di lingkungannya. Dengan tujuan akhir, kita akan melalui bersama-sama masa COVID yang berat ini. Sebab jika orang harus bekerja di jalanan, kemudian menularkan virus kepada orang lain, satu menularkan dua, maka cepat atau lambat kita semua pasti kena. Ayat yang ke-9, Rasul Paulus mengangkat Tuhan Yesus menjadi model. Pada saat Tuhan Yesus ada di muka bumi, Ia telah menjadi teladan agung bagi kita. Kalau APS bisa membagikan 500 kotak nasi satu hari, Tuhan Yesus dalam satu hari bisa membagi 5.000 orang
makan sampai kenyang, bahkan 12 bakul menjadi sisa. Ia bisa melipat gandakan pemberianmu. Dari pemberian seorang anak kecil, 5 roti dan 2 ikan, bisa bersisa 12 bakul. Ayat yang ke-10 Rasul Paulus mengatakan begini, Dia Tuhan menyediakan kamu benih lagi. Saudara-saudara, kantor humas tidak punya banyak uang, tapi setiap kali kami ingin berbagi, Tuhan menyediakannya. Pada waktu kami membagi APD di masa COVID, saya membawa daftarnya, tapi saya tidak bisa mengirimkannya kepada saudara-saudara. Lebih dari 1.000 potong APD kami bagi-bagikan. Kalau dihitung dengan uang, bisa mencapai 1 miliar rupiah. Dan itu tidak ada 1 rupiah pun keluar dari kas humas teritorial. Tuhan yang menyediakan. Jika engkau ingin membagi, Tuhan menyediakannya bagimu. Dia juga membangkitkan syukur kepada Allah dari hati yang paling dalam. Ketika kita memberi kepada orang lain, hati kita melimpah syukur. Hati orang yang menerima melimpah syukur. Hati keluarganya melimpah dengan syukur. Dan saudara sudah sering mendengar khotbah para pendeta bahwa syukur itu membangkitkan banyak kuasa. Kuasa dari pengucapan syukur membuat kehidupan kita semakin sehat. Tidak sampai di situ, semua orang yang tersentuh dengan pelayanan kita juga berusaha untuk memberi, sehingga terciptalah suatu komunitas orang yang penuh dengan syukur dan mau berbagi. Kemudian mereka melakukan hal itu menjadi sebuah lingkaran kebajikan, seperti film Pay It Forward. Saudara-saudara tentu masih ingat pada tahun 2005 Ibu Peggy Zakaria memutar film itu di dalam acara retret keluarga besar Korop 2 Jakarta. Just do it. Hari ini orang-orang Bala Keselamatan mengumpulkan PSSD, program yang dibangun oleh William Booth. William Booth dan Catherine menjadi model bagi kita orang-orang Bala Keselamatan. Bagaimana dia dan istrinya meninggalkan kedudukannya yang mapan di sebuah gereja yang bagus, memberikan diri mereka 100% bagi pelayanan kemanusiaan, mendirikan Bala Keselamatan yang telah menolong begitu banyak orang termasuk saya dan saudara. Jangan putuskan lingkaran kebajikan ini, lanjutkan. Masa-masa pandemi banyak orang perlu kita tarik masuk dalam lingkaran kemanusiaan ini. Dan selama 43 hari kami bersama-sama dengan para kadet di Puncak Cisarua mengajar mereka dengan kata dan perbuatan. Pay it forward. Mereka menerima banyak sekali berkat. Pada saat kami menghitung dalam acara serah terima, kami terpesona bahwa Tuhan menyediakan dana 1,4 juta setiap hari untuk dapur. Saudara-saudara, sementara ketika mereka ada di Pusdiklat, mereka hanya punya dana 1 juta untuk biaya dapur bagi 2 kelas di Pusdiklat. Jadi berapa kali lipat ganda. Mereka juga mendapatkan satu wisma yang sangat istimewa dari Bapak Rudi, anggota GKI Samanudi. Dan terakhir, pada kesempatan ini menutup dari semua perenungan saya ingin membacakan buat saudara sebuah kisah yang saya dapatkan dari WhatsApp. Kisah Ignasi Paderewski. Saudara-saudara, pada tahun 1892 di Stanford University, Universitas di Amerika Serikat, seorang mahasiswa sedang kesulitan membayar uang kuliah. Lalu ia bersama temannya menggelar satu konser musik untuk mengumpulkan dana. Mereka mendatangkan pianis besar waktu itu, Paderewski. Manajer sang pianis meminta biaya $2.000. Sayangnya tiket hanya terjual 1,6 juta dolar. Mereka menjelaskan kepada Paderewski dan memberikan uang 1,6 juta dolar itu. Tapi pada waktu itu Paderewski menjawab tidak usah. Dia mengembalikan uang itu dan menjawab, gunakan uang ini untuk biaya kuliah kalian. Saya akan main piano tanpa kalian harus bayar.
Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Di kemudian hari Paderewski menjadi Perdana Menteri Polandia. Ketika Perang Dunia Pertama terjadi, Polandia dilanda kelaparan. Paderewski meminta bantuan kepada Amerika. Lalu dia menemui Presiden Amerika Herbert Hoover, saudara-saudara maafkan, guna untuk berterima kasih. Hoover berkata begini, Anda tidak perlu berterima kasih Perdana Menteri. Anda mungkin sudah lupa berapa tahun lalu Anda membantu biaya kuliah 2 mahasiswa di Stanford University, dan saya adalah salah satu dari mereka. Indahnya lingkaran pemberian kasih. Jangan putuskan sampai pada saudara. Lanjutkan. Kita kembali kepada kisah korma. Ada yang perlu waktu bertahun-tahun untuk menerima panen. Ada juga jagung 3 bulan yang sudah panen. Sama dengan kesaksian Kadet Philadelphia. Tapi ada yang butuh waktu lama sekali baru kita bisa melihat hasil dari apa yang kita tabur. Tapi saudara-saudara, jika kita tidak pernah menabur, mungkinkah kita bisa menuai? Saudara-saudara, satu pujian yang sangat indah dalam buku nyanyian kita 234 kita akan nyanyikan bersama-sama. Saya akan dengan senang hati mendengar doa-doa saudara, ungkapan hati saudara atas semua kebaikan dan kemurahan Tuhan yang saudara sudah terima, dan rencana-rencana saudara untuk meneruskannya kepada orang lain. Kami akan menyanyikan pujian ini dengan lembut. Selamat berdoa. Berilah kepada kami cinta untuk semua orang yang miskin, juga orang yang kaya, membagi diri kami, memberi apa yang kami mampu berikan, perhatian kami, kasih sayang kami, dan materi-materi yang dapat kami sampaikan. Kami berdoa untuk persembahan seminggu sangkal diri yang hari ini dibawa ke hadapan-Mu. Bukan berkat-Mu ya Allah. Berkati tangan-tangan orang-orang yang dengan sukacita membawanya kepadamu.
Berkati mereka-mereka yang ada dalam bencana, mereka-mereka yang ada dalam kemiskinan menghadapi pandemi COVID-19. Berkati para penerima. Kami sampaikan dengan segala kehormatan dan bermartabat. Kiranya berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kami menyampaikan doa berkat, maka Sersan Mayor Korps Ibu Peggy Zakaria akan menyampaikan pengumuman Korps. Kepada beliau kami persilahkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat bertemu lagi ya kita dalam ibadah ini. Saya percaya pada pagi hari ini kita sudah diberkati, dan pada pagi hari ini kami mau bersyukur atas semua yang telah membantu di dalam kegiatan ibadah pada pagi hari ini, sehingga dapat berjalan dengan baik dan tidak dapat menyebutkan satu persatu. Dan kiranya Tuhan akan terus menyertai supaya ibadah kita boleh berlangsung dengan semakin baik dan semakin baik lagi. Dan Allah dimuliakan dan tinggikan dan kita diberkati. Saudara-saudara, kegiatan-kegiatan sebagian besar sudah berlangsung seperti biasa, namun secara online atau melalui Zoom. Jadi bagi saudara-saudara yang selama ini mungkin agak sedikit gaptek ya, gaptek, belum bisa Zoom, bisa install ya, bisa tanya anaknya atau siapa untuk mulai dengan Zoom, karena melalui Zoom itu kita bisa ketemu muka dengan muka juga ya, walaupun melalui udara. Hari Selasa jam 7, lalu GPS juga ada hari Rabu jam 7, dan persekutuan kaum pria juga hari Jumat juga sudah berlangsung jam 7, dan ibadah kita kesucian berlangsung jam 9 pagi. Saudara-saudara, biarlah terus kita berdoa dan menjaga persekutuan kita dengan Tuhan terus menerus. Dan saudara-saudara yang melayani Tuhan pada pagi hari ini, pemain musik cukup lengkap ya, dan juga ada Pak Willy, dan juga ada soundman ya, soundman juga melayani Tuhan. Dan mungkin kita akan perbaiki dengan multimedia ya, karena ibadah barangkali tidak dapat melihat teksnya. Dan mudah-mudahan ke depan dapat lebih baik. Dan saudara-saudara yang melayani Tuhan, misalnya merasa nyaman, boleh saja membawa pasangannya ya, daripada berpisah pisah ibadahnya. Namun kalau merasa nyaman yang melayani Tuhan ya, Tuhan kiranya memberkati kita sekalian, amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah dan menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudaraku, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah dan memperluas wilayah pelayananmu. Dan kiranya tangan Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau daripada segala malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa engkau. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.